Di episode sebelumnya diceritakan kalau akhirnya Sui Ying dan yang lainnya berhasil mengungkap identitas ketua sekte Dewa Bumi yang sebenarnya adalah Imam Agung Serikat Iblis dan hampir berhasil untuk menangkapnya. Sayangnya di detik-detik terakhir, Mo Yang Chen muncul dan langsung membawa Imam Agung bersama pendeta kedua kembali ke tempat persembunyian sekte Iblis di ruang semu. Dan itulah alasan kenapa selama 20 tahun terakhir mereka tidak bisa menemukan lokasi markas sekte Iblis. Kini Sui Ying dan yang lainnya harus mencari cara memasuki tempat tersebut untuk merebut kembali peti iblis dan menghentikan semua rencana yang telah dibuat oleh Dewa Iblis untuk kebangkitannya. Di sisi lain, Shiho yang berada di Istana Api melihat kesempatan ketika Yujin sedang dilobi oleh guru Bai yang diam-diam masih berusaha untuk mengeluarkan mantra salju dari dalam tubuh Yujin. Karena menyadari kalau proses tersebut sangat beresiko untuk Yujin, Shiho pun memanfaatkan momen tersebut dan membawa Yujin kabur seolah-olah dia telah menyelamatkannya dari guru Bai. Shiho lalu menawarkan Yujin untuk sementara beristirahat di kediaman lamanya, di mana Yujin lalu menerima tawaran tersebut tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Lalu begitu sampai di kediamannya dan mempersilahkan Yujin untuk beristirahat, Shiho pun langsung mengirimkan pesan ke markas Serikat Iblis di mana tidak butuh waktu lama, pendeta kedua pun langsung muncul di tempat tersebut. Sebenarnya di sini Yujin sempat akan melawan, namun dia berpikir jika nantinya dia akan bisa memberikan petunjuk untuk Sui Ying tentang lokasi persembunyian Serikat Iblis yang sedang mereka cari jika dia dibawa ke sana. Sehingga dia pun pasrah ketika akan dibawa oleh pendeta kedua. Di sisi lain, Sui Ying yang telah berlatih teknik untuk masuk ke ruang semu selama berhari-hari akhirnya berhasil menguasai teknik proyeksi astral, di mana diperlihatkan dia mampu memisahkan antara roh dan raganya atau bahasa latinnya disebut dengan ilmu Rogo Sukmo. Lalu di saat yang bersamaan, dia juga mendapat sinyal dari Yujin di mana setelah guru Bai memberitahu kalau Yujin diculik oleh seseorang dari Serikat Iblis, Sui Ying pun mencoba teknik barunya tersebut dengan mengikuti sinyal yang dikirimkan oleh Yujin kepadanya. Tidak berselang lama, Sui Ying akhirnya sampai di wilayah benteng klan Lu, di mana dia berhasil menemukan Yujin yang sedang ditahan oleh para prajurit iblis. Tidak hanya itu, dia juga melihat ibunya dalam kondisi dirantai dan sedang dipersiapkan untuk ritual membangkitkan kembali tubuh Dewa Iblis. Di mana hal itu membuat Sui Ying pun memutuskan untuk segera kembali dan mengajak rombongan Dewan Tetua untuk sama-sama memasuki tempat tersebut dan menyelamatkan mereka. Sementara itu di dalam, Imam Agung sudah lebih dulu memulai ritualnya dengan mengeluarkan mantra salju yang ada di tubuh Yujin dan menyerap darah purba dari ibunya Sui Ying untuk membuka peti Dewa Iblis yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Di saat yang bersamaan, Sui Ying dan yang lainnya juga sampai di tempat tersebut yang otomatis geger geden pun akhirnya terjadi. Sayangnya, mereka tidak menyadari kalau sebelumnya Dewa Iblis telah berpindah dari tubuh Imam Agung ke dalam peti iblis. Hingga akhirnya di tengah keributan itu, Dewa Iblis berhasil bangkit dan mendapatkan tubuh fisiknya kembali. Namun ternyata itu semua adalah rencana ibunya Sui Ying yang selama 10 tahun terakhir menunggu momen ini untuk berhadapan langsung dengan Dewa Iblis. Di mana begitu Dewa Iblis mendapatkan tubuh fisiknya secara utuh, dia langsung membuka portal ruang purba untuk mengurung Dewa Iblis selamanya. Namun ibunya Sui Ying juga harus membayar harga yang sangat mahal ketika menggunakan jurus tersebut, karena portal ruang purba yang dia buka ternyata akan menarik siapapun yang telah bercampur dengan darahnya, termasuk dirinya sendiri.
Itulah mengapa selama ini dia membiarkan Dewa Iblis menyerap darah purba miliknya tanpa melakukan perlawanan apapun, di mana hal itu bertentangan dengan niatan Sui Ying yang dari awal memang berniat untuk menyelamatkan ibunya, sehingga di sini Sui Ying harus kembali merasakan pedihnya ditinggal sang ibu untuk kedua kalinya, dan kali ini dia mungkin tidak akan pernah lagi bisa bertemu dengannya. Lalu dengan diselimuti perasaan putus asa, sedih, dan marah yang bercampur, Sui Ying justru secara tidak sadar membangkitkan kekuatan darah purba yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Dan akhirnya dengan menggunakan teknik murni level tertinggi, Sui Ying langsung menghabisi semua pasukan iblis yang ada di sana hanya dalam sekali serangan. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu sejak kejadian di Serikat Iblis, Sui Ying terus melatih teknik darah purba yang baru saja bangkit di dalam dirinya karena termotivasi dari kegagalannya menyelamatkan sang ibu, sehingga sampai-sampai beliau harus mengorbankan dirinya. Di saat yang bersamaan, hal itu juga membuat tubuh Yujin semakin melemah akibat terkena efek dari kekuatan darah purba. Intinya, kekuatan darah purba Sui Ying secara alami adalah ancaman bagi ras iblis dan dewa, dimana jika Yujin terus-terusan ada di dekat Sui Ying, maka hanya tinggal menunggu waktu sampai dirinya innalillahi, dan tidak ada cara lain balik ke alam dewa. Walaupun begitu, Yujin seolah tidak peduli dan justru meminta ibu peri agar dia merahasiakan hal itu. Sui Ying yang tidak mengetahui kondisi Yujin pun sama sekali tidak menaruh curiga dengan kondisi Yujin dan justru melamarnya di jurang angin hitam dengan bantuan teman-temannya, di mana Yujin justru pingsan karena terlalu lama terkena efek kekuatan darah purba milik Sui Ying setelah bersedia untuk menikah dengannya. Sampai di sini pun, Yujin tidak mengaku kalau kondisi yang dia alami adalah akibat dari efek darah purba milik Sui Ying dan berkata kalau hal itu disebabkan karena dia meminum ramuan iblis yang kemungkinan diberikan oleh Shiho. Di sisi lain, Jirong terlihat sedang menjalani hukuman kurungan dari Guru Bai, dan di sini Qingxi masih setia menemaninya walaupun dia sudah mengetahui siapa Jirong sebenarnya. Guru Bai sendiri juga masih berusaha menyadarkan Jirong bahwa dirinya selama ini hanya dimanfaatkan oleh sekte iblis dan belum terlambat baginya jika dia ingin bertobat. Namun saking dalamnya dendam Jirong pada manusia, dia tetap tidak mau mendengarkan perkataan Guru Bai dan bahkan lebih memilih untuk mati di tangannya daripada harus bertaubat. Tidak berselang lama, Sui Ying juga tiba di tempat itu untuk mengabarkan Qingxi kalau ibu mereka telah tewas saat menggagalkan kebangkitan Dewa Iblis sebelumnya. Namun di saat bersamaan, salah satu bawahan Guru Bai melaporkan kalau Qingxi baru saja kabur bersama dengan Jirong, di mana mereka pun langsung bergegas menyusul Qingxi dan Jirong yang masih berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Di sini, Qingxi lagi-lagi dengan polosnya dihasut oleh Jirong untuk membuka segel penghalang yang dibuat oleh Guru Bai sebelumnya. Bahkan begitu Sui Ying dan Guru Bai menyusul mereka, Qingxi masih tetap saja berusaha untuk melindungi Jirong, di mana dia justru harus terkena serangan Jirong yang sebenarnya diarahkan kepada Sui Ying hingga dia akhirnya tidak sadarkan diri. Singkat cerita, karena merasa kalau adiknya sudah gede dan sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, Sui Ying akhirnya membiarkannya untuk mengambil keputusan apakah Qingxi akan menghukum Jirong atau melepaskannya setelah memberitahu bahwa ibunya baru saja innalillahi karena berusaha menghentikan kebangkitan Dewa Iblis. Dan Jirong bisa dibilang ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena mau bagaimanapun juga dia adalah bawahan dari pendeta kedua dan termasuk kaki tangan sekte iblis. Beralih ke Istana Api, di mana diperlihatkan Yujin yang tengah bersiap untuk menggelar acara pernikahannya dengan Sui Ying setelah sebelumnya dia memutuskan untuk tidak pulang ke alam dewa dan tetap berada di sisi Sui Ying walaupun itu artinya dia harus mengorbankan nyawanya sendiri.
Awalnya semua berjalan normal seperti biasa. Setelah daftar nikah online, minta formulir permohonan RT/RW, suntik tetanus dan sebagainya, Sui Ying akhirnya tiba dengan membawa berbagai macam seserahan dan menjemput Eugene untuk membawanya ke wilayah Elang Salju, di mana orang-orang sudah menunggu untuk melangsungkan acara pernikahannya, termasuk rekan-rekannya dari Istana Api. 那到雪士堡了。 Namun sebelum walimahan, saat akan bersulang, minuman yang ada di gelas Eugene tiba-tiba berubah warna, di mana artinya di dalamnya telah diberikan semacam racun untuk mencelakainya. Anehnya, semua orang yang ada di sana terdiam seolah sudah mengetahui hal itu, termasuk Sui Ying sendiri yang sama sekali tidak bereaksi saat mengetahui ada yang ingin meracuni calon mempelainya. Ternyata diceritakan sebelumnya kalau Ibu Peri sempat menemui Sui Ying dan berbicara empat mata dengannya, di mana di pertemuan itu intinya dia memberitahukan semua yang terjadi kepada Eugene akibat dari kebangkitan darah purbanya, di mana satu-satunya cara menyelamatkan Eugene adalah dengan membawanya pulang ke alam dewa. Namun masalahnya Eugene sudah bertekad untuk tetap berada di sisi Sui Ying hingga dia meninggal. Sehingga Sui Ying lalu membuat rencana dengan rekan-rekannya untuk memasukkan obat bius ke dalam minuman Eugene, sehingga dia bisa memaksanya untuk pulang ke alam dewa. 千万别弄混，这杯酒是给静秋喝的，就一定会让静秋把这杯酒给喝了。 Sampai di sini, Sui Ying tidak punya cara lain selain membuat Eugene membencinya dengan berkata kalau selama ini dia hanya ingin memanfaatkan kekuatan dewanya untuk menyelamatkan ibunya. Hingga akhirnya Eugene kembali pingsan, di mana Sui Ying dan Ibu Peri pun langsung bergegas membawanya menuju sumur iblis yang juga menjadi portal menuju alam dewa. Di momen itu sempat terjadi sedikit gangguan, di mana pendeta kedua bersama dengan pasukannya juga datang ke sana setelah melihat kesempatan saat Sui Ying hanya bersama dengan Eugene yang sedang pingsan. Untungnya Zheng Kai muncul dan membantu Sui Ying sehingga dia bisa segera membuka portal dimensi, dan walaupun dengan berat hati, Sui Ying akhirnya merelakan dirinya untuk berpisah dengan Eugene agar nyawanya bisa terselamatkan. 昔日烟欢少年 云和年年长，当今时光不与相忘，同往。 Setelah kejadian itu, Sui Ying bersama dengan rekan-rekannya lalu pergi ke aula Istana Api untuk menemui Dewan Tetua, di mana di sana mereka melakukan apa yang dinamakan penggenaan soal ramuan iblis yang diberikan Shiho pada Eugene. Dan berhubung saat itu mood Sui Ying sedang agak temperamen, dia lalu dengan gegabah menyerang Shiho karena yakin kalau dia bersekongkol dengan sekte iblis. Namun di sini Shiho lagi-lagi dengan tipu muslihatnya mulai bersandiwara kalau dia tidak tahu apa-apa mengenai ramuan tersebut, di mana dia bahkan berkata kalau benda tersebut dia beli dari keluarga Kong, toko milik Yue, dan menuduh merekalah yang bersekongkol dengan sekte iblis. Berhubung tidak ada bukti kuat lainnya yang bisa membuktikan keterlibatannya dengan sekte iblis, Dewan Tetua pun akhirnya tidak bisa terlalu gegabah untuk begitu saja memutuskan dan membiarkan Shiho pergi sambil menyelidiki asal ramuan tersebut lebih lanjut. Setelah pertemuan itu, Sui Ying dan rekan-rekan lainnya lalu memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri terhadap Shiho karena tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh Dewan Tetua, di mana Zui yang kali ini menawarkan untuk mengintai Shiho. Namun ada sesuatu yang aneh terjadi saat Zui diam-diam mengikuti Shiho, di mana dia terlihat seperti mengenali Shiho dari suatu tempat. Tidak hanya itu, saat kembali menemui Sui Ying dan yang lainnya, dia juga seolah menutup-nutupi apa yang dilakukan Shiho dan berkata kalau itu semua hanyalah prasangka buruk mereka kepada Shiho. 买了些干果就回去了。我觉得司徒呼没有问题啊。也不是这一时半会的事儿，我们。 Di sisi lain, diperlihatkan Zheng Kai yang mendatangi markas darurat sekte iblis, di mana dia mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu keinginannya untuk bergabung dengan sekte iblis.
也是我最不能失去的人。 Entah beneran atau hanya ingin pura-pura berkhianat untuk memastikan Dewa Iblis benar-benar sudah disingkirkan, dia beralasan kalau saat ini kekuatan aliansi sekte besar sudah tidak bisa diharapkan lagi karena hanya tinggal menyisakan 2 dewan tetua. Dan walaupun begitu, dia belum juga diizinkan untuk bergabung menjadi salah satu dewan tetua, di mana hal itu membuatnya kecewa. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berganti kubu karena tidak ingin berada di pihak yang kalah saat sekte iblis kembali menyerang. Mendengar hal itu, pendeta kedua tidak lantas mempercayai Zenkai begitu saja, di mana dia memberikan syarat kepada Zenkai jika dia benar-benar ingin bergabung menjadi anggota sekte iblis, yaitu dengan mempelajari teknik rahasia sekte iblis. Karena menurutnya hanya dengan cara itulah Zenkai akan benar-benar sepenuhnya menjadi bagian dari sekte iblis seperti yang dialami oleh Moyang Chen sebelumnya. Di sini pendeta kedua juga menyuruhnya untuk mengambil sebuah senjata dewa yang sebelumnya dia lihat di makam ayahnya Sui Ying. 这是我族最厉害的秘术，身为一个踏入魔族内部的机会，我很期待看你成功。 Setelah pertemuannya dengan Zenkai, kini giliran Moyang Chen yang didatangi oleh pendeta kedua, di mana kali ini dia ditawari sebuah teknik rahasia yang dikatakan bisa melampaui kekuatan darah purba bahkan hingga 2 kali lipat. Di sini Moyang Chen sama sekali tidak menyadari kalau itu semua sebenarnya hanya akal-akalan pendeta kedua yang ingin memanfaatkan tubuh Moyang Chen untuk menjadi wadah sementara bagi Dewa Iblis yang ternyata kembali berhasil memisahkan tubuhnya sebelum ibunya Sui Ying menyeretnya ke portal alam purba. Dewa Iblis yang sebelumnya dikira telah berhasil disegel ternyata masih bisa menyelamatkan diri dengan memanfaatkan tubuh Moyang Chen. Walaupun di sini Dewa Iblis sempat protes karena tubuh Moyang Chen terlalu lemah, dia membutuhkan tubuh lain yang sama kuatnya dengan tubuh asli miliknya dan menurutnya satu-satunya orang yang cocok untuk itu adalah Sui Ying. Mendengar hal itu, pendeta kedua pun berkata yang intinya tubuh Sui Ying sudah tidak mungkin untuk dikuasai karena darah purba di dalam dirinya telah bangkit. Dan sebagai gantinya, dia sedang mempersiapkan Zenkai untuk menjadi wadah permanen Dewa Iblis dengan memintanya untuk mulai berlatih ilmu iblis. Karena nantinya jika aura iblis telah menguasai tubuh Zenkai, maka Dewa Iblis akan dengan mudah mengambil tubuhnya untuk dijadikan sebagai wadah Dewa Iblis yang baru. 主人所言极是。 Di sisi lain, Sui Ying diperlihatkan sedang pergi mengantar Qingxi, di mana setelah kematian ibunya, dia berniat untuk full time mendedikasikan dirinya meneruskan perjuangan ibunya untuk melawan Serikat Iblis dengan mendaftar menjadi salah satu intel atau penyidik di Aula Longshan. 青石自愿加入龙山楼，都没有查到恶魔的具体位置，只要你能找到，正好有情报说。 Sementara itu, setelah dicurigai oleh Sui Ying dan teman-temannya, Shiho kembali ke markas darurat Sekte Iblis untuk meminta jurus baru yang lebih hebat lagi untuk berjaga-jaga kalau dia harus kembali berhadapan dengan Sui Ying. Di mana pendeta kedua pun dengan senang hati menuruti permintaan Shiho, namun sebagai gantinya, dia lagi-lagi harus menyelesaikan tugas yang diberikan pendeta kedua kepadanya, yaitu meracuni Sui Ying untuk mengacaukan energi spiritualnya, sehingga darah purba yang ada di dalam tubuh Sui Ying akan balik menyerang tubuhnya sendiri. Tanpa membuang waktu, Shiho pun langsung kembali ke Istana Api dan menemui Sui Ying dengan berpura-pura meminta maaf karena telah mencelakai Yujin sebelumnya. Di mana begitu melihat ada kesempatan, dia diam-diam memasukkan racun ke dalam minuman yang ada di meja Sui Ying. Namun, tepat sebelum Shiho meninggalkan tempat tersebut, Yang Po tiba-tiba muncul bersama dengan Yue yang tanpa assalamualaikum langsung meminum teh yang ada di meja Sui Ying, sehingga racun yang harusnya ditujukan untuk Sui Ying justru mengenai Yang Po. Beruntung karena energi spiritual Yang Po tidak terlalu tinggi, efek dari racun tersebut pun tidak terlalu parah dan hanya membuat perutnya sakit. 有一样东西我俩不一样，我却没有。看来是有人要加害于你。
Di sini, Shiho sebagai satu-satunya orang luar otomatis langsung dicurigai dan ketika mereka melabraknya, Zui tiba-tiba muncul dan menengahi mereka di mana setelah Yue menjelaskan kalau Yang Bu terkena racun dari Shiho, dia justru dengan sengaja meminum teh tersebut untuk membuktikan kalau tidak ada racun di dalamnya. Dan lagi-lagi, Shiho akhirnya berhasil lolos karena sama sekali tidak terjadi apa-apa setelah Zui meminum teh tersebut. 是时间太短了，你不是怀疑这杯茶水有问题吗？ Setelah mereka pergi meninggalkan tempat tersebut, akhirnya baru diketahui kalau Zui ternyata dengan sengaja menahan pencernaannya sebelum dia meminum teh tersebut untuk melindungi Shiho. Entah apa alasannya, namun alih-alih berterima kasih, Shiho justru menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusannya dengan Suiying. 东伯雪鹰会在我手中。 Beralih ke Zenkai yang diperlihatkan sedang mengunjungi wilayah alang salju untuk menyelesaikan tugas dari pendeta kedua, yaitu mengambil sebuah pusaka yang disebut dengan pedang dewa penyihir. Di sini Zenkai dengan statusnya dapat dengan mudah mengelabui Paman Zong agar dia melonggarkan penjagaan makam dan mengeluarkan pedang dewa penyihir tanpa diketahui oleh siapapun. 是用来对付雪鹰的。 Di sisi lain, Jirong yang masih dikurung oleh guru Bai akhirnya diselamatkan oleh pendeta kedua di mana dia lalu diberikan misi untuk memancing Suiying dengan memanfaatkan Jingxi. Di mana Jirong pun langsung bergegas menuju aula Longshan tempat Jingxi bekerja sekarang. Jirong. Dan bodohnya, Jingxi si beban untuk kesekian kalinya termakan oleh bujuk rayu Jirong dan menyuruhnya untuk sementara waktu tinggal di aula Longshan karena Jirong sudah tidak mempunyai tempat lagi. Padahal hal itu sudah jelas sangat beresiko mengingat aula Longshan adalah salah satu tempat terpenting yang ada di wilayah aliansi sekte besar. Dan akhirnya apa yang ditakutkan pun terjadi di mana Jingxi dengan teledor membiarkan Jirong masuk ke aula utama dan begitu Jingxi tertidur setelah memakan kue pemberiannya yang telah diberikan sihir, Jirong dengan leluasa memasukkan racun dan melakukan pengiblisan ke sebuah alat pemancar yang mengirimkan energi ke semua pemegang plat hitam aula Longshan yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Hingga mereka semua seketika berubah menjadi iblis dan otomatis kekacauan pun terjadi di mana-mana tanpa bisa diantisipasi oleh siapapun.山国都乱起来了。